Jumpa lagi dengan channel Anas Corona Channel. Kali ini kita akan membahas tentang gimana sih caranya membuat power supply dengan mudah. Cocok nih buat belajar, buat pemula ini. Cuma dengan beberapa komponen kita sudah bisa membuat power supply. Apa sih power supply itu? Power supply yaitu rangkaian elektronik yang tujuannya atau fungsinya untuk mensuplai tegangan sesuai yang kita butuhkan. Misal kita membutuhkan 12 volt, ya kita harus membuat power supply yang 12 volt. Kalau kita membutuhkan 5 volt DC, berarti kita harus membuat power supply yang 5 volt DC gitu. Oke, tidak lama-lama kita lanjut. Oh ya, yang belum subscribe segera subscribe ya, terus tekan loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Anas Corona Channel. Oke, cus kita cari skema. Oh ya, ini skema elektronik. Oh bukan, skema, tulis dulu skema power supply sederhana. Oke. Nah, di sini banyak banget ini skema yang ditampilkan di Google. Jadi kita membuat yang paling sederhana sesuai yang kita butuhkan. Yang mana tinggal dipilih ini yang menurut paling mudah dan sederhana. Untuk yang pemula belum terlalu paham itu soal skema, bisa tanpa skema kayak ini. Nah, ini aja ya, ini cocok nih buat belajar buat pemula. Pertama yang kita butuhkan adalah kabel ini wajib. Terus trafo, ini ada trafo, ini ada saklar untuk memutus arus atau tegangan atau on off kan rangkaian. Sekring, ini sekring atau fuse untuk pengaman. Terus siapkan juga satu buah kiprok atau dioda brick atau dioda jembatan. Nah, ini kiprok, di dalamnya ada 4 buah dioda yang fungsinya untuk merubah tegangan AC menjadi DC. AC itu arus bolak-balik tanpa polaritas, bolak-balik bisa. Kalau DC itu tegangan atau jalur yang berpolaritas, ada min dan plus dan min, itu DC. Kalau nggak ada min dan plus berarti AC, tegangan arus bolak-balik. Oke, terus siapkan juga satu buah elko. Elko ini fungsinya untuk menyimpan tegangan sementara. Jadi ketika ini serangkaian sudah jadi, ini dilepas, ini elko tidak langsung hilang tegangannya, jadi masih ada tegangan tersisa di sini. Nah, bagaimana caranya membuat? Siapkan dulu semuanya ini yang tak sebutin tadi. Terus yang ini, pin yang ini di trafo ini sesuai kebutuhan kita. Misal kita ingin membuat power supply 12 volt, maka di sini ya ditaruh di pin trafo 0 dan 12. Berarti di sini outnya 12 volt. Setelah bahannya terkumpul, rangkai seperti ini skemanya.
ini yang di sini menuju ke PLN atau arus atau tegangan 220 volt AC dari PLN. Terus masuk ke sini dirangkai, saklarnya diseri dengan trafo. Nah, ini cara merangkainya sesuai skema ini ya. Ini simbol sekring atau fuse untuk pengamannya. Ini masuk di pin 0 sama 220 di sini di trafonya. Ini kita mau pakai trafo 1 ampere maupun setengah ampere, tergantung yang kita butuhkan. Misal kita butuh tegangan 12 volt 5 ampere, maka di sini trafo ini harus yang 5 ampere. Nah, kita ini misal kita hanya membutuhkan 1 ampere, maka trafonya hanya 1 ampere saja gitu. Terus kalau ini sudah dirangkai, bagian AC ini, bagian dari PLN masuk ke trafo ini sudah dirangkai. Selanjutnya di bagian sini setelah trafo atau bagian sekunder, di sini bagian primer yang menuju ke PLN, yang ini bagian namanya bagian sekunder yang menuju ke beban atau tegangan output. Ini contoh, misalnya di sini 12 volt, ini 0, maka yang di sini ini dicek sama ini. Tegangan yang keluar adalah 12 volt AC. Kenapa kok AC? Nah, ini baru saja atau tegangan yang keluar dari trafo, belum memasuki dioda brick atau kiprok. Nah, jika ini pin ini sama ini dicek dipakai AVO, maka ini masih AC. Nah, ini dirangkai ke sambungkan ke kiprok sesuai skema ini. Nah, untuk kiproknya biasanya ada tandanya di yang mana yang untuk AC, mana yang untuk DC. Ada plus min dan simbol AC nya. Nah, ini sesuai skema ini ya, dirangkai. Setelah itu out dari atau bagian plus dari kiprok ini artinya jalur plus, jalur plus, terus yang satunya jalur min. Nah, jangan lupa dipasang elko. Elko nya nilainya berapa? Untuk 12 volt kasih saja 470 mikrofarad atau 1000 mikrofarad, gak apa-apa. Dan untuk tegangannya elko nya berapa? Tegangan elko itu batas maksimal kerja elko. Misal kita ini pakai 12 volt, maka elko tegangannya harus berapa? Di atas 12 volt itu. Jadi elko ini harus dilihat dulu tegangannya berapa, batas maksimalnya. Nah, kita ini menggunakan yang 12 volt, ini kita butuh 12 volt DC, maka elko nya harus di atas tegangan yang kita butuhkan. Misal ini tegangan 12 volt, maka elko nya harus di atas 12 volt, misal 16 volt atau 25 volt, yang penting di atas 12 volt itu. Nah, ini apakah sudah jadi DC atau tegangan berpolaritas, jalur berpolaritas? Sudah, jawabannya sudah. Kenapa? Ini setelah memasuki kiprok ini, out dari kiprok ini sudah menjadi DC, dan ini sudah bisa kita gunakan. Ini plus jalur sini, ini min ya, ini min, ini plus. Nah, kita sambungkan aja ke beban kita atau itu yang kita rangkaian yang butuh tegangan 12 volt. Misal kipas DC punya di amplifier, nah itu butuh 12 volt. Di sini kasih aja kipas, maka kipasnya akan muter. Gimana kalau jalurnya kebalik, min dan plusnya? Nah, biasanya kipasnya nggak muter. Nah, itu namanya
polaritas, ada min dan plus, jadi nggak boleh kebalik. Nah terus elko nya tandanya gimana untuk min dan plusnya? Oke, saya jelaskan ya. Kita cari ini elko. Nah di elko ini yang plusnya yang mana atau min yang mana? Elko ini ada polaritasnya, ada min dan plus. Nah di sini yang ada putih-putihnya ini tanda min ini 1 2 3 4. Nah ini min, ini thread ini artinya di sini bagian min. Yang enggak ada tandanya sebelah sini ini bagian plus. Jadi kita nggak boleh kebalik ya masang elko-nya, takutnya meledak kalau kebalik polaritasnya atau kakinya atau pinnya. Di sini bagian plus, terus yang di sini bagian min, yang ada coretan putih ini bagian min, yang satunya bagian plus. Itu cara mengetahui kaki plus atau kaki elko polaritasnya gitu. Kita kembali lagi yang tadi. Skema sederhana. Nah ini tadi ya. Tadi jika sudah memasang elko artinya rangkaian kita sudah jadi, tinggal kita sambungkan min dan plusnya ke beban atau ke rangkaian yang kita butuhkan, membutuhkan tegangan 12 volt. Maka contohnya kipas 12 volt DC, maka ini disambung ke kipas. Jika ada lampu LED berjalan yang membutuhkan, semua yang membutuhkan tegangan 12 volt bisa disambungkan ke sini itu. Dan jika misal kita membutuhkan tegangan 5 volt untuk mengecas HP, nah sedangkan kita punya power supply yang 12 volt, gimana caranya merubah tegangan 12 volt menjadi 5 volt? Nah, di sini jawabannya ada di skema sini. Nah, ini hampir mirip. Nah, ini simbol trafo, ini simbol saklar, ini simbol fuse atau sekring tadi ya. Ini kiprok. Ya, ada 4 dioda brick, 4 dioda buah. Ini namanya dioda brick karena dirangkai 4 buah ini untuk merubah AC ke DC. Terus ini elko yang tadi, anggap aja yang elko yang tadi ya. Nah ini caranya gimana? Nah ini ditambah IC regulator atau IC stabil nomor seri 7805. Nah ini 7805. Kenapa kok 7805? Karena kita membutuhkan tegangan 5 volt untuk mengecas HP. Misal kita membutuhkan untuk mengecas HP, maka harus 5 volt karena HP ini membutuhkan 5 volt untuk casnya. Nah 7805 ini adalah seri tegangan yang keluar. Misal ini 05 berarti kan 5 belakang 5, yang paling belakang ini kan 5, berarti ini outnya menjadi 5 volt. Yang tadi awalnya 12 volt menjadi masuk ke IC regulator, outnya ini menjadi 5 volt untuk mengecas HP sudah bisa. Jika ini
7808, maka di sini keluar 8 volt. Nah, tegangan yang keluar ini tergantung seri IC-nya. Misal 7805 ya keluar 5 volt. Jika 7808 maka keluar 8 volt. Jika 7809 maka keluar 9 volt. Jika 7812 maka di sini juga ikut keluar 12 volt. Jika ini 7812 ya ini maka keluar 12 volt gitu. Jadi tergantung seri nomornya. Kita membutuhkan untuk mengecas HP maka ini pakai yang 7805. Ini ditancapkan pakai USB sudah bisa untuk mengecas HP. Tuh, namun arusnya kecil. Kenapa kok arusnya kecil? Tadi ini pakai yang 1 ampere, terus IC regulator ini tidak, outnya ini tidak ampere besar, ampere kecil. Jadi untuk beban yang kecil-kecil itu. Nah, ini contoh cara membuat power supply urutan-urutan buat pemula, tergantung tegangan yang kita butuhkan dan cara merubahnya ini.